Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang ketiga menampilkan sejarah Islam abad 16 sampai abad ke-20. Ya, ini suatu fenomena yang sangat menarik ya, karena tidak dibatasi sampai abad ke-17 ya, seperti yang tampak pada SNI jilid yang ketiga. Jadi IDAS ini mempunyai ide ya, bahwa menulis sejarah Islam ini lebih baik dilakukan secara diakronis. Artinya memanjang dalam waktu dari abad 16 sampai ke 20. So bisa juga pada abad ke-18, 19 sampai ke abad 20 misalnya itu ditulis pada jilid-jilid yang lain, tetapi nanti akan bersinggungan dengan masa atau periode tertentu. Nah, tentu saja gambaran seperti itu nanti akan terputus, seolah-olah Islam itu sampai abad ke-17. Nah, tetapi dengan adanya pemikiran bahwa sejarah Islam ditulis dari awal sampai akhir, ini suatu fenomena yang menarik. Jadi secara diakronis abad 16 sampai abad ke-20. Nah, ini suatu kemajuan ya. Jadi jilid 3 itu tidak harus sama persis dengan SNI jilid 3. Jadi IDAS mempunyai pemikiran sendiri dengan menampilkan sejarah Islam abad 16 sampai ke 20. Nah, yang menarik dari IDAS jilid yang ketiga ini adalah ditulis dengan tidak hanya diakronis tetapi juga sinkronis. Jadi di sini ada penonjolan bahwa IDAS itu tidak sekedar ya penulisan sejarah sosial ekonomi ya. Jadi hanya sosial dan ekonomi, jadi hanya terbatas. Tetapi lebih daripada itu. Bahkan bisa dikatakan IDAS jilid 3 ini ada kecenderungannya merupakan penulisan sejarah sosial budaya. Jadi yang dibahas luar biasa karena ada ya misalnya pembahasan secara khusus ya, misalnya lembaga pendidikan Islam ya, budaya Jawa dan Islam, kemudian haji, kemudian sastra dan masalah kebahasaan ya, kemudian persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah diungkapkan pada SNI. Jadi kalau kita baca IDAS jilid yang ketiga ini tidak ada kecenderungannya untuk menunjukkan kepada sejarah konvensional. Jadi yang konvensional ini kemudian terintegrasikan dengan penulisan yang sinkronis. Jadi sangat menarik. Jadi diakronisnya panjang, sinkronisnya juga lebar. Jadi di sini ada semacam menulis sejarah dengan melebarkan ruang. Jadi ruangnya banyak gitu ya. Jadi persoalan sastra ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting, misalnya haji, persoalan haji, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian aliran tarekat misalnya yang berkembang pada masa itu. Ini merupakan suatu narasi yang menarik gitu. Jadi menarik karena diakronis dan juga sinkronis. Nah, penulisan sejarah seperti itu memang belum banyak diterapkan di Indonesia.
Jadi penulisan diakronis dan sinkronis perpaduannya ini belum menghiasi ya, sejarah nasional Indonesia. Nah, sebenarnya dengan cara ini SNI jilid yang ketiga di suatu saat harus menggunakan penulisan dengan model baik itu diakronis maupun sinkronis, supaya berbagai aspek yang terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lampau, terutama sejak abad ke-16, ini bisa diungkapkan lebih daripada hanya membicarakan persoalan sejarah konvensional. Nah, tetapi di satu sisi IDAS jilid 3 berusaha untuk menyajikan narasi yang lebih baik, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang mendasar yang perlu diberi catatan yang akan kita bahas setelah video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.